Sampurasun. Masih dengan saya Jepri Sukapura dari tim ekspedisi mencari jejak Raja-Raja Sunda dari Harian Pakuan Raya. Wangna pun ini sakakala, Prabu Ratu Purane pun, diwastu dia wingaran, Prabu Guru, Dewata Prana. Diwastu dia wingaran Sri Baduga, Maharaja Ratu Haji, di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Punya, Nunyusukna Pakuan, Diva anak rakyat Dewa Niskala, Sang Sida Mokta, Dimguna tiga injurah yang niskala wastu kancana, Sang Sida Mokta kanu salarang. Yasia ninyian sakakala gugunungan, Ngabala nyian samida, Nyian sang hian talaga rena Mahawijaya, Yasia, Isaka, Panca Pandawa emban bumi. Artinya, semoga selamat. Ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum, yang dinobatkan dengan nama Prabu Guru Dewata Prana, dan dinobatkan lagi dengan nama Sri Baduga, Maharaja Ratu Haji, di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan. Dia putra Rahiang Dewa Niskala, yang dipusarakan di Gunatiga, cucu Rahiang, Niskala Wastu Kancana, yang dipusarakan ke Nusalarang. Dialah yang membuat tanda peringatan, berupa gunung-gunungan, membuat undakan, untuk hutan Samida, membuat Sahyang Telaga Rena Mahawijaya, yang dibuat dalam tahun Saka, Panca Pandawa mengemban bumi. Pemirsa kanal YouTube Harian Pakuan Raya yang budiman, pada episode ke-11 kali ini, setelah sebelumnya di episode ke-10, tim ekspedisi Harian Pakuan Raya mengupas silsilah masa lalu kawasan situs pasir angin di Cibumbulang, serta Gunung Sodong di Lewiliang, yang diduga sebagai kawasan punden berundak sebagai tempat peribadatan masyarakat Sunda Purba. Dan kini tim Harian Pakuan Raya kembali melakukan penelusuran di Kota Bogor. Dari beberapa catatan yang berhasil didapat tim Harian Pakuan Raya, di mana sebutan sosok Raja Agung Pajajaran ini sebelum dinobatkan sebagai Maharaja, adalah Ratu Purana, atau Prabu Guru Dewata Prana. Prabu Siliwangi, merupakan satu-satunya penerus nama besar Prabu Wangi Linggabuana, yaitu Raja Sunda dan Galuh, yang tak lain adalah buyut dari Prabu Siliwangi. Bahkan sebelumnya, Prabu Siliwangi juga sudah diramalkan oleh sang buyut, jika Prabu Siliwangi akan berhasil memimpin masa kejayaan negeri Galuh Sunda ke dalam satu kesatuan pemerintahan, yakni Pajajaran.
Handalnya Prabu Siliwangi dikala memimpin Pajajaran, pertama-tama adalah membangun kekuatan pertahanan militernya, lalu membangun benteng-benteng alam berupa parit-parit yang cukup dalam di luar maupun di dalam kota Daya Pakuan. Selanjutnya menentukan batas-batas wilayah kekuasaannya, berikut mengeluarkan aturan hukum dan larangan yang harus dan wajib dipatuhi rakyatnya. Selanjutnya, membangun hutan-hutan lebat yang dikenal Samida, termasuk membangun beberapa pelabuhan penting sekaligus menjalin hubungan bilateral serta kongsi perdagangan dengan negeri Portugis, yang disepakati dalam Batu Prasasti Padrao. Prasasti Padrao merupakan bukti perjanjian Sunda-Portugal, atau Padrao Sunda Kelapa, yang berbentuk tugu batu, yang ditemukan tahun 1918 di Batavia, atau sekarang bernama Jakarta. Di mana prasasti ini menandai bukti perjanjian antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Portugal, yang dibuat oleh utusan dagang Portugis dari Malaka, pimpinan Enrique Lema, yang membawa barang-barang untuk Raja Samian atau Prabu Surawisesa, pangeran yang menjadi pemimpin utusan Raja Sunda. Sementara salah satu strategi paling jitu yang dilakukan Prabu Siliwangi atas semua pelabuhan yang dibangunnya mulai terancam oleh kekuatan Cirebon, Demak dan Banten, yakni pada awal abad 16, mengingat sebagian pelabuhan perdagangan penting di pantai utara Pulau Jawa, sudah dikuasai Demak dan Kesultanan Banten, termasuk pelabuhan Banten dan pelabuhan Cirebon. Khawatir adanya serangan Angkatan Laut Demak terhadap pelabuhan Sunda Kelapa, Prabu Siliwangi mencari bantuan untuk menjamin kelangsungan pelabuhan utama kerajaannya itu. Lalu, pilihannya jatuh kepada pihak Portugal, yang saat tahun 1511 baru menguasai. Kemudian pada tahun 1512 dan 1521, Sri Baduga mengutus Samian, atau Surawisesa sang putra mahkota menuju ke Malaka, untuk meminta Portugal menandatangani perjanjian dagang, terutama lada, serta memberi hak membangun benteng di Sunda Kelapa dengan kesepakatan, di mana Portugal harus membantu menjaga pelabuhan Pajajaran di Pantura, agar tidak jatuh ke tangan musuh. Menurut laporan João de Barros Portugis dalam bukunya Da Asia, yang dicetak sebelum tahun 1777 sampai dengan 1778. Di mana menurut sumber ini, Raja Sunda Prabu Siliwangi menyambut hangat kedatangan Portugis yang tak lama berselang. Prabu Surawisesa pun naik tahta menggantikan ayahandanya, lalu João de Barros memanggilnya Raja Samio. Dalam kunjungan Portugis tersebut, Prabu Siliwangi sepakat dengan perjanjian persahabatan bersama Raja Portugal dan memutuskan untuk memberikan tanah di Muara Ciliwung sebagai tempat berlabuh kapal-kapal Portugis. Selain itu, Prabu Siliwangi berjanji jika pembangunan benteng sudah dimulai, maka dia akan menyumbangkan 1000 karung lada kepada Portugis. Dokumen kontrak tersebut dibuat rangkap dua, satu salinan untuk Raja Sunda, dan satu lagi untuk Raja Portugal. Keduanya ditandatangani pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Belajar dan banyak mencontoh tentang ilmu tata negara serta kepemerintahan dari ayahandanya itulah, akhirnya Pangeran Samian atau Prabu Surawisesa, menjadikan sang ayah atau Prabu Siliwangi Raja Pajajaran pertama sebagai contoh panutannya dalam memimpin Pajajaran kelak. Kala itu, sejak bersatunya negeri Sunda dan Galuh menjadi negeri Pajajaran, di bawah pusat pemerintahan Pakuan, maka wilayah kekuasaan Prabu Siliwangi juga meliputi kawasan pesisir di Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, Cimanuk, dan Karawang. Mengingat bagian dari wilayah pesisir kekuasaan yang dimiliki Pajajaran ini, adalah juga merupakan tinggalan wilayah kekuasaan dari Raja pendiri negeri Sunda pertama, yaitu Tarus Bawah. Sayangnya kedua pesisir ini, yaitu pesisir Tamgara di Tangerang dan pesisir Pontang di kawasan Serang, gagal dijadikan sebagai pelabuhan utama oleh Pajajaran. Pemirsa harian Pakuan Raya, dalam tayangan ekspedisi mencari jejak raja-raja Sunda kali ini, kami tim harian Pakuan Raya
tidak bisa menayangkan secara rinci di mana letak-letak keberadaan istana Pajajaran yang bernama Sri Bima Punta, Narayana Madura Suradipati, yang sebelum dipindah ke Batu Tulis. Istana tersebut diperkirakan pernah berdiri di sekitar kawasan sisi hulu Sungai Cipakan Cilan di Tajur, hingga ke area yang sekarang menjadi perumahan Pakuan dan Kampung Lawang Gintung. Termasuk kami juga tidak bisa menayangkan hasil jejak tim ekspedisi Scipio Portugis dan Van Riebeeck dari Belanda, dalam menelusuri negeri Pakuan yang hilang selama 1 abad, atau tepatnya selama 95 tahun, karena Dayak Pakuan di kota Bogor ini burak tak berpenghuni. Sementara di lain hal, dari hasil penelusuran yang dilakukan tim ekspedisi harian Pakuan Raya di kota Bogor, yang terfokus pada sebuah deretan bebatuan yang salah satu di antaranya, terukir relief sesosok wajah manusia, yang berlokasi di Kampung Mekar Jaya Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, adalah bagian dari bukti tinggalan penting dan berharga dari masa Pajajaran, yakni situs yang diberi nama dari salah satu senopati termasyhur Pajajaran, yakni Senopati Ranggapati. Namun ironisnya, bangunan yang dibuat untuk melindungi situs Ranggapati, sudah mengalami kerusakan berat dengan dinding retak dan terbelah, termasuk tiang-tiang atapnya rapuh dimakan rayap, hingga terancam roboh. Menurut Kang Unen juru peliharanya, di mana bangunan pelindung situs Ranggapati tersebut selama 50 tahun, belum pernah mendapat perbaikan, berikut lahannya, adalah juga lahan milik warga. Sedangkan bagian kawasan yang disebut Kampung Balai Kambang, yang sekarang sudah sangat padat dihuni oleh penduduk, dan lokasinya tak seberapa jauh dari titik situs prasasti Batu Tulis dan Batu Tapak Bogor. Nama perkampungan ini, konon berasal dari toponimi sebuah bangunan terapung, di tengah kolam besar yang dibangun untuk keindahan Taman Keraton Pajajaran, yang digunakan sebagai tempat istirahat raja. Untuk lebih memperkuat keterangan tentang penetapan julukan Prabu Siliwangi kepada Raja Sunda Sri Baduga Maharaja Pajajaran, hanya ada satu-satunya naskah yang menulisnya, yakni Kitab Naskah Wangsakerta yang ditulis oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon bersama timnya, yang isinya sebagai berikut. Kawalya tawang Sunda, lawan ikawang Cirebon, wang sakwe ira wang Jawa Kulon, panyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, dan yeka dudung ngaran suara ganira. Artinya, hanyalah orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi adalah Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wawangi, artinya sebagai pengganti Linggabuana Sang Prabu Wangi. Keterangan tersebut oleh Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara nomor 2, _2, mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Pajajaran adalah sebagai pengganti Linggabuana Prabu Wangi sebagai silih yang telah hilang. Dari apa yang dilihat langsung oleh Pangeran Samian atau Prabu Surawisesa tentang kehebatan dan kehandalan ayahandanya selama duduk menjadi Raja Sunda memimpin negeri Pajajaran, berikut ilmu kemiliteran, ilmu tata negara, ilmu kepemerintahan yang diperoleh Surawisesa, termasuk ilmu strategi perlindungan pada pusat pemerintahan kota, dengan memanfaatkan struktur alam kota Pakuan, sebagai kekuatan benteng perlindungan dari serangan musuh. Diperkirakan, hal ini adalah bagian dari salah satu misteri pendirian prasasti Batu Tulis dan Batu Tapak yang dibangun Surawisesa,
sebagai penghargaan besar dan penghormatan yang tak ada batasnya dari seorang anak kepada sang ayah yang dijadikan tauladanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jani Nurjaman, Kepala Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat tahun baru 2023 Masehi. Semoga di tahun ini kami atas nama pemerintah desa terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat, memberikan hasil daripada pembangunan yang sangat baik untuk masyarakat, dan desa kami ke depan akan lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan sukses lagi, yang tentunya untuk kemaslahatan warga masyarakat desa, khususnya umumnya untuk kemajuan Kabupaten Bogor. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.